Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai DNS server, authorized DNS server. Akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada konsep authoritative DNS server, yang kedua clone Debian untuk web server, yang ketiga konfigurasi sort file, yang keempat konfigurasi forwarding file, yang kelima konfigurasi reservoir file, yang keenam verify konfigurasi restart server, dan yang terakhir adalah pengujian authoritative DNS server. Oke, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu konsep authoritative DNS server. Nah, jadi jika pada video sebelumnya yang mana kita melakukan chats and forwarding server itu kurang lebih fungsinya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti ketika terdapat klien, contoh yang ingin mengakses ke facebook.com. Nah, nantinya klien tersebut akan menghubungi local DNS server. Jadi akan menghubungi local DNS server IP apa dari domain facebook.com itu. Namun local DNS server tidak akan langsung memberikan atau tidak akan langsung melakukan DNS answer. Namun local DNS server tidak akan langsung memberikan atau tidak akan langsung melakukan DNS answer. Tetapi local DNS server akan bertanya terlebih dahulu ke google.com atau 888. Yang mana google.com atau 888 ini dia memiliki seluruh domain dan juga IP address yang ada pada internet. Nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari facebook.com dan baru local DNS server memberikan IP address facebook.com. Dan baru klien mengakses facebook.com melalui IP address publik. Nah, berbeda dengan authoritative server atau authoritative DNS server, yang mana kita menghilangkan metode request ke Google tersebut. Jadi terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com itu, local server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi, kita sudah setting IP address-nya di dalam local DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta atau request ke google.com atau 888. Jadi, kelebihannya adalah kita bisa mempersingkat waktu dan bisa mempercepat perequestan data untuk menuju ke suatu internet. Jadi misal saya ingin menuju ke facebook.com, namun lokal DNS servernya tidak perlu meminta ke google.com, sehingga ini mempercepat saya untuk menuju ke server facebook.com. Oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu clone Debian untuk web server. Kita harus melakukan cloning karena kita akan mencoba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab beberapa IP address dari domain tersebut. Jadi di sini bisa dilihat terdapat dua server. Yang pertama adalah local DNS server, lalu yang kedua adalah web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web server ini dengan cara merequest atau meminta domain dan juga IP address-nya melalui local DNS server yang sudah ada. Jadi kita akan menggunakan topologi yang ini. Jadi ini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi local DNS servernya adalah server 1 atau Debian server. Karena itu kita harus menduplikat Debian server ini yang mana nantinya akan dijadikan sebagai web server. Nantinya klien yang akan mengakses web server melalui local DNS server yaitu server 1 Debian. Nah, di sini saya akan berhentikan terlebih dahulu server Debiannya, bisa silang, lalu power off the machine. Oke, sudah. Di sini bisa klik kanan, lalu kita pilih clone. Nah, untuk namanya adalah web server. Seperti ini. Lalu kita next, lalu kita pilih yang full clone, lalu next, lalu clone. Oke, kita tunggu hingga selesai. Oke, sekarang sudah selesai. Dan di sini kita akan setting untuk networknya adalah network. Nah, lalu internal network seperti ini. Lalu untuk namanya yaitu server network. Nah, karena nantinya kita akan setting IP address-nya 10.10.10.4. Karena untuk sekarang IP address-nya masih 10.10.10.2.
karena dia merupakan duplikat dari Debian server. Oke, lalu kita start. Oke, di sini kita masuk terlebih dahulu. Nah, untuk IP address-nya sendiri itu masih sama dengan IP address pada Debian server atau server 1, yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Ini bisa kita ganti dengan masuk ke root terlebih dahulu. Di sini kita bisa ganti dengan nano/etc/network/interface. Kita enter. Device-nya device endpost 3 inet static ya teman-teman. Lalu untuk address-nya di sini kita ganti 4 seperti ini. Karena 3 itu digunakan oleh server 2. Kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart systemctl restart networking. Kita enter. Oke, berhasil. IP address-nya sudah update ya teman-teman. Lalu kita coba ping 888. Oke, berhasil. Kita coba ping google.com. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Nah, lalu kita akan mengubah hostname-nya pada nano/etc/hostname. Enter. Nah, di sini kita ganti server 3 Debian, Ctrl X, Y, enter. Kita coba exit lagi. Oh, ini belum berganti ya teman-teman. Masih sama, yaitu server 1 Debian. Nah, di sini saya akan menggunakan cara yang lain, yaitu hostnamectl set hostname. Lalu nama hostname-nya yaitu server 3 Debian. Seperti ini, kita enter. Oke, berhasil. Kita coba exit. Oke, sudah berganti ya teman-teman menjadi server 3 Debian. Lalu di sini kita ganti hostnya dengan nano/etc/host. Kita enter. Lalu di sini SVR-nya kita ganti menjadi svr3 debian.nadia.com. Lalu di sini juga yaitu svr3 Debian. Lalu kita Ctrl X, Y, enter. Kita coba ping svr3 strip Debian, enter. Oke, berhasil ya teman-teman. Kita coba lagi dengan ping svr3 debian.nadia.com. Enter. Oke, berhasil. Sekarang kita sudah berhasil untuk mengcloning Debian sebagai web server. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Kita akan membuat web server atau 10.10.10.4 ini sebagai web server, lalu server 1 atau Debian server ini sebagai local DNS server. Jadi, pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi authoritative DNS server secara langsung. Pertama, kita harus menginstal bin9 terlebih dahulu, yaitu pada Debian server. Kita masuk ke root, lalu yaitu apt install bin9. Kita enter. Oke, berhasil. Lalu kita masuk ke dalam etc bin, yaitu cd/etc/bin. Kita enter. Lalu kita ls. Oke, di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server. Di sini terdapat bin key, db0, db127, db255, dan lain-lain. Untuk pertama-tama, kita akan mengkonfigurasi forwarding zone pada named conf.local. Jadi, nano name.conf.local. Seperti ini, kita enter. Dan di sini terdapat konfigurasi yang masuk ke dalam perintah atau /2 ini. Dan kita akan mengkonfigurasi forwarding zone yang mana kita akan membuat sebuah domain yang nantinya akan diakses oleh klien. Dan konfigurasinya seperti ini, yaitu zone _2 dan domainnya kalau saya itu nama sendiri ya teman-teman, yaitu nadia.com. Lalu ketik 2, lalu spasi, buka kurung kurawal, lalu tutup kurung kurawal, dan titik koma. Saya ke atas, tab, lalu cantumkan type master, lalu titik koma.
Nah, pada konfigurasi yang kedua ini, yang mana ini akan membuat web server kita menjadi master server, yang mana master merupakan server yang aktif dan slave itu merupakan server sebagai backup. Kita enter, lalu kita tab lagi. Sekarang kita ingin meletakkan forwarding zone ini file mana? Jadi kita letakkan di file petik 2, lalu /etc/bin/db.nadia, lalu petik, lalu titik koma, atau nama dari domain kalian, dimana bebas untuk penamaannya. Agar lebih mudah, saya gunakan nama saya sendiri. Ini merupakan konfigurasi untuk forwarding zone ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasikan reverse zone. Jadi selain kita mengkonfigurasi domain name-nya, kita akan mengkonfigurasi IP address-nya, yaitu zone petik 2 10.10.10 .in strip address.arpa, lalu petik 2, lalu spasi, lalu buka kurung kurawal. Jadi maksudnya adalah kita memasukkan IP address kebalikan dari web servernya. Nah, jika kita lihat pada topologi, kita memiliki web server dengan IP 10.10.10. Nah, karena IP-nya 10.10.10, maka yang kita masukkan adalah kebalikannya, yaitu 10.10.10. Karena di sini IP-nya sama semua, yaitu 10.10.10, jadi ketika dibalik dia akan sama, yaitu 10.10.10. Namun, saya akan ambil contoh lain. Terdapat IP misal 10.2.5.4/24. Nah, berarti IP address ini jika ingin kita inputkan ke dalam reverse zone, maka yang kita inputkan adalah 5.2.10. Jadi kebalikannya. Jadi IP depan yang kita balik. Karena di sini adalah 10.10.10, jadi tetap 10.10.10. Enter 2 kali, lalu tutup kurung kurawal, lalu titik koma. Kita ke atas, tab, type master, titik koma, enter, tab lagi, lalu masukkan IP address ini ingin diletakkan di file mana. Di sini saya file /etc/bin/db.10, lalu petik 2 titik koma. Seperti ini, kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa cat name.conf.local, enter. Ini adalah konfigurasi yang sudah kita konfigurasikan. Oke, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding zone. Jika kalian ingat pada konfigurasi sebelumnya, kita sempat mendefinisikan domain name dan juga ingin ditempatkan di mana. Dan kita sudah tempatkan pada db.nadia, namun di materi sebelumnya kita belum membuat file yang bernama db.nadia ini pada file bin. Begitu juga dengan db.10 ini belum ada. Caranya adalah kalian bisa masuk ke dalam cd /etc/bin terlebih dahulu ya teman-teman, seperti ini. Karena saya sudah masuk ke dalam /etc/bin, jadi tidak perlu masuk kembali. Lalu kita bisa ls, enter. Di sini terdapat contoh ataupun file yang sudah diberikan oleh bin 9 untuk template, sehingga kita tinggal mengubahnya saja. Jadi sekarang kita akan membuat file yang bernama db.nadia atau db dengan nama yang kalian buat sebagai penempatan domain name. Kalian bisa copy dari contohnya, yaitu db.local yang sudah tersedia, copy db.local, lalu db.nadia, atau nama yang sudah dicantumkan pada konfigurasi sebelumnya. Kita enter, lalu kita ls. Oke, sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita nano db.nadia, kita enter. Nah, di sini sudah terdapat konfigurasi yang mana kita tinggal mengganti. Yang pertama adalah pada bagian localhost ini ya teman-teman. Ini bisa kita ganti dengan nama domain kita. Kalau saya itu nadia.com. Jangan lupa titik setelah .com ya teman-teman untuk setiap penamaan domain. Lalu untuk rootnya, ini kita ganti nadia.com titik. Yang mana kalau root ini merupakan email dari root user.
Jadi nantinya ketika kita melakukan request ke website nadia.com, maka akan tercantumkan juga email dari root usernya. Jadi untuk rootnya adalah root.nadia.com. Jadi bukan Gmail atau Yahoo atau apapun, tetapi root.nadia.com. Lalu di sini terdapat serial number juga yang harus kita ubah pada bagian ini. Jadi untuk serialnya adalah change serial number. Karena serial number ini harus kita ubah setiap kita melakukan perubahan konfigurasi atau perubahan tulisan pada db.nadia ini. Jadi bisa 3, bisa 4. Di sini saya coba 5 saja. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi name servernya di sini ya teman-teman. Jadi nadia.com ini web servernya itu mana, dan kita belum mendefinisikan itu semua. Kita bisa ganti pada localhost ini, yang mana ini itu adalah internet, NS itu adalah name server, dan localhost ini adalah ns1.nadia.com. Titik. Nah, jadi di sini kita ubah add-nya menjadi ns1, ini internet. Lalu untuk parameter pada sebelah sini itu A atau address. Nah, lalu ini bisa kita ganti ke IP dari local DNS servernya atau server 1 Debian-nya, yaitu 0.10.10.2. Ini merupakan domain dari local DNS server. Ini merupakan konfigurasi yang menentukan di mana local DNS servernya. Dan local DNS servernya berada pada 10.10.10.2 atau IP address dari server 1 Debian, karena kita sudah tentukan sebelumnya bahwasanya kita akan menggunakan server 1 Debian sebagai local DNS server. Oleh karena itu, untuk name servernya adalah nadia.com, dan siapa name servernya atau siapa DNS itu. DNS itu adalah 10.10.10.2 atau server Debian atau server 1. Nah, sekarang kita akan definisikan siapa yang akan menjadi web servernya. Oke, yang ini kita hapus saja. Di sini kita bisa mendefinisikan siapa yang menjadi web servernya. Sebelumnya kita sudah mendefinisikan siapa yang akan menjadi local DNS server, yaitu 10.10.10.2 dengan domain ns1.nadia.com. Nah, sekarang kita akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi web servernya, yaitu dengan perintah add juga, lalu tab in, tab address, lalu tab. Lalu untuk web servernya, karena kita sudah tentukan bahwa web servernya adalah Debian clone atau server 3 yang memiliki IP 10.10.10.4, kita coba cek pada web server. Oke, 10.10.10.4 ya teman-teman. Dan di sini kita bisa buat IP-nya menjadi 10.10.10.4. Dan kita buat parameter baru yaitu www internet, lalu tab cname, tab yaitu nadia.com. Jangan lupa untuk selalu menambahkan titik di setiap mendefinisikan domain. Ini maksudnya adalah jika terdapat klien yang ingin mengakses nadia.com atau mengakses 10.10.10.4 ini, dia pastinya akan ke router dengan IP 10.10.10.4, atau jika terdapat router yang ingin mengakses 10.10.10.4, dia akan diarahkan ke domain nama nadia.com atau sebaliknya. Jadi cname ini maksudnya adalah alias. Jadi alias dari definisi IP ini adalah nadia.com. Kita Ctrl X, Y, Enter. Oke, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu konfigurasi reserve zone. Kita akan melakukan pada file dengan nama db.10, karena jika kalian ingat, pada konfigurasi zone file kita telah mendefinisikan IP address 10.10.10.4. Itu file dengan nama db.10. Nah, sedangkan kita belum memiliki file dengan nama db.10, di sini kita akan membuatnya dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh bin9, yaitu db.127. Kita bisa copy db.127 lalu db.10. Seperti ini, kita enter. Sekarang kita ls,
Oke, sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita bisa nano db.10. Kita enter. Nah, di sini dia juga sudah menyediakan template-nya, jadi tinggal ganti-ganti saja. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi reverse one, yang mana pastinya kita akan mengkonfigurasi domain name-nya juga seperti pada forwarding zone. Di sini kita ganti menjadi domain kalian. Lalu untuk root-nya, jadi ini adalah email root-nya. Untuk serialnya bisa kalian ganti setiap melakukan perubahan pada file ini. Serial number-nya kita ganti menjadi 5. Sekarang kita akan konfigurasi pada reverse zone. Pertama, terdapat name server atau DNS-nya yang sudah kita berikan sebelumnya, yaitu ns1.nadia.com. Ya teman-teman, jangan lupakan titiknya. NS1 ini adalah 10.10.10.2 atau Debian servernya sendiri yang sudah kita definisikan sebelumnya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk menentukan bahwa ns1.nadia.com ini benar-benar router 10.10.10.2. Ini 2, yang mana 2 merupakan IP host atau IP paling belakang dari Debian server, yaitu 10.10.10.2. Di sini kita bisa definisikan internet, lalu ns, lalu ns1.nadia.com. Nah, lalu kita bisa gunakan parameter pointer itu untuk menentukan siapa web server yang sebenarnya. Jadi kita menentukan lagi. Jadi konfirmasi bahwa memang 10.10.10.4 adalah web server. Jadi pointer ini merupakan parameter yang digunakan untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Jadi 10.10.10.4 ini digabungkan ke domain dengan domain yang bernama www.nadia.com. Kita konfigurasikan www ini karena www ini juga kita konfigurasikan pada cname. Kita Ctrl X, Y, Enter. Kita bisa cat pada db.nadia, kita enter. Di sini terdapat www ya teman-teman. Lalu kita cat db.10, kita enter. Oke, jadi di sini juga ada. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ke-6, yaitu verify konfigurasi restart server. Nah, kita akan memastikan bahwa tidak ada error ataupun masalah pada konfigurasi yang kita lakukan di materi-materi sebelumnya. Yang pertama, kita akan lihat dulu cat pada db.nadia. Kita enter. Lalu kita juga cat pada db.10. Kita enter. Oke, berhasil. Semua konfigurasi tersimpan. Dan jika kalian ingin mengganti, maka jangan lupa untuk ganti serial number-nya. Karena setiap terjadi pergantian ataupun perubahan konfigurasi, maka serial number itu sangat diperlukan untuk diubah juga. Jadi untuk pengecekan yang pertama adalah named strip checkconf ya teman-teman, seperti ini. Ini kita mengecek seluruh file yang memiliki nama nap.conf, nap.conf.local.options seperti ini. Lalu kita enter. Oke, jika seperti ini atau tidak ada output, maka berarti tidak ada masalah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan name checkzone nadia.com db.nadia. Jadi kita mengecek apakah terdapat masalah pada domain nadia.com pada konfigurasi db.nadia. Kita enter. Misal outputnya seperti ini, loaded serial 5, oke, berarti berhasil. Serial numbernya adalah 5, itu berarti berhasil. Lalu selanjutnya kita cek apakah 10.10.10.4 ini berhasil digunakan sebagai web server dengan konfigurasi db.10. Jadi net checkzone 10.10.10.in strip address .arpa pada db.10. Kita enter. Oke, ini juga berhasil ya teman-teman. Lalu sekarang kita lakukan systemctl restart in 9. Kita enter.
Oke, berhasil. Kita sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada error pada seluruh konfigurasi yang kita lakukan. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ketujuh, yaitu ujian autoritatif DNS server, yang mana kita akan menguji apakah seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan pada materi-materi sebelumnya ini bisa kita uji melalui klien. Dan sebelum itu, kita akan melakukan konfigurasi resolver lagi, yang mana jika kalian ingat yang sudah kita lakukan di video sebelumnya, kita sudah melakukan konfigurasi resolver untuk memastikan bahwa Ubuntu Desktop ini bisa melakukan ping ke suatu domain. Jika kita baru melakukan konfigurasi resolver, maka kita tidak akan bisa ping ke suatu domain. Sini kita akan masuk ke nano/etc/result.com. Kita enter. Nah, untuk name server yang 888 ini kita disable terlebih dahulu. Kita akan coba untuk menggunakan resolver name server 10.10.10.2 atau yang mengarah ke local DNS server. Jadi kita tidak akan mempertanyakan suatu IP address pada Google, namun kita akan mempertanyakannya ke local DNS server kita. Jadi kita menghindari untuk bertanya ke 888. Kita Ctrl X, Y, Enter. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi, yaitu di domainnya nadia.com seperti ini, lalu kita Enter. Oke, di sini sudah terjawab ya teman-teman, bahwasanya nadia.com itu adalah suatu domain yang mana web servernya adalah 10.10.10.4. Dan yang memberikan IP address ini adalah local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dengan DNS servernya domainnya yaitu ns1.nadia.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian konfigurasi yang sudah kita lakukan di materi sebelumnya. Jadi kita request nadia.com ini merupakan domain dari IP 10.10.10.4 dan local DNS-nya adalah ns1.nadia.com ya teman-teman. Lalu IP-nya adalah 10.10.10.2. Oke, jadi kita sudah berhasil melakukan seluruh konfigurasi. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.